Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita pada panjatkan pada Allah SWT, yang mana atas keberkatannya lah kita masih diberi kesempatan, kesehatan berkumpul kembali di semester 4 Fikih Mawaris 2. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya, Mas Aldi, Basyar, dan Sri Ayu mendapatkan kelompok pertama yang menjelaskan pengertian ihwa, walad, dan ahun. Langsung saja saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian ihwat, walun, ahlun. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10 menggunakan kata ihwat bukan ihwan. Padahal kata ihwat biasanya digunakan untuk menyebut saudara sekandung. Kata ahi yang artinya saudara memiliki dua bentuk jama, yaitu ihwan lalu ihwa. Lalu begitu juga halnya dengan surah Al-Hujurat ayat 10 menyebutkan orang-orang beriman itu ihwa justru tidak menggunakan istilah ihwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikan hubungan antara kedua saudara itu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan rahmat. Dalam ayat ini Allah menyebut orang-orang mukmin itu ihwan. Kata ihwa adalah bentuk jama dari kata ahi yang artinya saudara. Kata ihwa biasanya digunakan persaudaraan sekandung, sedangkan kata ihwan yang juga bentuk jamak dari ahi biasa digunakan untuk menyebut persaudaraan yang tidak sekandung. Dari sebagian ulama kita mendapatkan keterangan surah Al-Hujurat ayat 10 ini menjelaskan bahwa persaudaraan kaum mukmin lebih kuat daripada ikatan darah saudara sekandung. Imam Al-Qurtubi menjelaskan tali ikatan persaudaraan seagama lebih kuat daripada ikatan persaudaraan nasab, sebab ikatan persaudaraan nasab terputus karena berbeda agama, sedangkan ikatan persaudaraan agama tidak akan putus karena perbedaan nasab. Rasulullah SAW bersabda yang artinya perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal yang mencintai, saling menyayangi, dan saling lembah lembut di antara mereka adalah seperti satu tumbuh. Apabila salah satu anggota badan sakit, maka semua anggota badannya juga merasa demam dan tidak bisa tidur. Implikasi dari persaudaraan ini adalah hendaknya rasa cinta, perdamaian, kerjasama, dan persatuan menjadi landasan untuk masyarakat muslim. Ahwat adalah bentuk plural jamak taknis dari uhdun yang artinya persaudaraan perempuan. Ahwat artinya saudara-saudara perempuan, sebaliknya saudara laki-laki dalam bahasa Arab adalah ahun yang bentuk pluralnya jamak taksir adalah ihwan atau ihwat. Ada dua hal yang ingin penulis kritis dari penggunaan ahwat. Yang pertama, ahwat atau ihwan dipahami sebagai satu individu. Ahwat atau ihwan mengalami distonasi makna lebih. Ahwat itu hanya layak disandang oleh orang-orang tertentu, pakaian dan model tertentu, dan organisasi tertentu. Hampir tidak pernahnya penggunaan ihwa sebagai sinonim dari ihwan ada. Apakah gerangan? Dalam budaya Arab, seorang terbiasa mempunyai 3 nama: isim alam, nama asli; isim logat, nama gelar; dan iskunyah, nama yang dibeli oleh abu, ummu, atau ibnu. Contoh: Muhammad, nama asli untuk nabi orang Islam; gelar Al-Amin; dan iskuyah Abu Qaim. Sebagai orang Indonesia, khususnya yang beragama Islam, sering menggunakan iskuyuh budaya Arab. Penulis tidak tahu persis motivasi dibalik penggunaan budaya Arab tersebut. Sebetulnya Indonesia mempunyai karakter tersendiri dalam penggunaan iskuyah ini. Iskuyah dalam budaya Indonesia adalah marga. Untuk mengetahui betapa banyaknya marga yang ada di Indonesia. Tujuan bahasa pada awalnya adalah sebagai alat komunikasi, saling memahami ide, pikiran, dan perasaan. Selama tidak merugikan orang lain, bahasa baca Arab digunakan untuk alat apapun sah-sah saja, tentunya dengan beberapa catatan. Tidak menditonasi
makna kata atau kalimat bahasa Arab tersebut. Alangkah lebih baik kita mengetahui arti sebenarnya sebelum menggunakannya. Alangkah lebih baik, bijak lagi kita lebih melestarikan bahasa kita sendiri, apalagi ketika menggunakan bahasa asing yang salah kaprah. Ihwa, kata ahi yang artinya saudara, memiliki dua bentuk jamak, yaitu ihwan dan ihwan uhtun yang artinya saudara perempuan. Ahwat artinya saudara perempuan, sebaliknya saudara laki-laki. Ihwan adalah sebutan dalam bahasa Arab untuk lelaki muslim, namun bagi bagian umum pandangan orang ihwa itu diartikan sebagai anak remaja masjid musola. Kata ihwan pada konteks pembicaraan tersebut di atas bermakna teman laki-laki yang beragama Islam, lebih khusus lagi merujuk pada teman laki-laki yang beragama Islam tekun beribadah yang mempunyai pandangan beragama sama dengan aktivis rohis. Selanjutnya itu walad. Walad berasal dari kata walada yalidu walidatan yang artinya melahirkan dan mengeluarkan. Walad dengan segala definisi disebutkan sebanyak 102 kali dalam Al-Quran, 9 kali dalam bentuk fi'il atau kata kerja. Dalam hal ini 93 kali dalam bentuk kata benda tersebut digolongkan ke dalam 7 bentuk yang tentunya dengan makna-makna yang berbeda. Walad berasal dari kata walada yalidu walidah, beranak. Dari kata akar ini tersebut kata walid ayah dan walidah ibu, walidah bapak ibu. Dalam penggunaan kata walid ini, Al-Quran banyak berbicara tentang berkaitan tentang anak dan ibu. Selanjutnya ahun. Yang terakhir itu adalah kata uhuwah secara etimologi, berasal dari kata dasar ahun. Ini berasal dari saudara kandung, seketurunan, atau dapat juga berarti teman. Bentuk jamaknya ada dua, yaitu ihwat mukmin. Kata arti dasar dari tadi yaitu memperhatikan, menyebabkan setiap orang yang bersaudara, mengharuskan ada perhatian di antara mereka. Adalah ikatan kejiwaan yang melahirkan perasaan yang mendalam dengan kelembutan, cinta, dan sikap hormat kepada setiap orang yang sama dengan akidah Islamiyah. Terkait dengan uwah persaudaraan ini, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa persaudaraan harus didasari oleh rasa saling mencintai karena Allah, dan persaudaraan dalam agamanya merupakan pendekatan diri kepada Allah SWT. Oke, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bashar Mustafa Wahid. Saya pemateri selanjutnya yang akan menguraikan terkait dasar hukum ayat Al-Quran dan hadis serta perundang-undangan hukum kewarisan di Indonesia. Banyak sekali teori yang menguraikan terkait dasar hukum kewarisan di Indonesia tersebut. Dan salah satunya saya mengutip dari teori Endang Syaifuddin Ansori, yang mana dalam hukum kewarisan di Indonesia, eksistensi dan adaptasinya mengemukakan bahwa kewarisan Islam sebagai bagian dari syariat Islam, yang lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek muamalah subhukum perdata. Jadi aspek-aspek tersebut dalam kesyariatan tidak terlepaskan dari hukum perdata tersebut. Dasar atau sumber yang dimaksud Al-Quran dan Sunnah Rasul serta ijtihad. Pada pasal 175 ayat 1 dan 2, komplikasi hukum Islam telah menetapkan bahwa para ahli waris mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap waris tersebut. Nah, jadi terkait dengan dasar hukum tersebut, selain mengikut pada syariat, juga dijelaskan pada komplikasi hukum Islam pada pasal 175 ayat 1 dan 2. Yang pertama dari Al-Quran tersendiri, yang banyak yang tertera secara tegas maupun tersirat. Yang pertama pada Quran surah An-Nisa ayat 2. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bil thayyib wa la ta'kulu amwalahum ilal amwalikum innahu kana huban kabira. Yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan
menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Muhammad Quraisy Shihab mengungkapkan bahwa ayat ini memerintahkan kepada para wali untuk memelihara harta anak yatim yang belum dewasa. Nah, pada ayat tersebut juga tertera dengan jelas terkait dalam kewarisan untuk anak yatim atau yang baru saja meninggal tetapi belum dalam keadaan balik untuk memberikan hartanya ketika dia sudah balik atau dewasa. Selanjutnya juga tersirat pada surah ayat ke-6. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa innahu anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaron ayyaktu baru wa man kana ghaniyyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasibah, yang artinya dan ujian anak-anak yatim itu sampai mereka telah cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka tidak cerdas pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatuhan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka kehendak ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut patut. Kemudian apabila mereka menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adalah saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Nah, dalam konteks tersebut juga menjelaskan terkait harta bagi anak yatim atau dalam aspek warisannya. Selain yang disebutkan di atas, juga memberikan petunjuk keharusan adanya saksi sebagaimana tersirat pada ayat ke-7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidain wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidain wal aqrabuna mimma qalla minhu au katsura nasiban mafruḍah, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ayat di atas memberikan penegasan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan atas peninggalan tersebut mempunyai hak-hak atas kewarisan tersebut, baik secara ketetapan syariah maupun pada ijma dan qiyas Rasul tersebut. Nah, sejalan dengan kewajiban dan tanggung jawab ahli waris tersebut, pada pasal 187 ayat 1 dan 2 pada komplikasi hukum Islam juga menetapkan yang pertama, bila mana waris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris selama hidupnya atau para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan bila perlu dinilai harganya dengan uang. Yang kedua, menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris dengan pasal 175 ayat 1 huruf A, B, dan C. Dan selanjutnya, sisa dalam pengeluaran dimaksud di atas merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Apabila pasal 187 di atas dicermati, maka jelaslah bahwa komplikasi hukum Islam menetapkan harta peninggalan waris bukan saja dalam bentuk benda. Jadi dalam pasal 187 tersebut memberikan pemaparan terkait dalam pembagian harta waris baik berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak. Jika hanya dalam bentuk harta yang belum berupa uang langsung, mungkin dalam aspek tersebut untuk mempermudahkannya alangkah baiknya untuk dinilaikan. Tapi apabila sanak kerabatnya atau saudara-saudaranya mempunyai jalan kemudahan untuk dalam pembagian tersebut, maka itu menjadi tidak masalah, asalkan sesuai dengan ketentuan syariat dan undang-undang yang berlaku tersebut. Jadi pada komplikasi hukum Islam juga memberikan dasar dalam uraian kewarisan tersebut, yang mana
yang juga memberikan ketentuan-ketentuan dalam pembagian waris tersebut. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan terkait dengan dasar hukum baik menurut ketentuan komplikasi hukum Islam, perdata maupun cara syariat. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Yang artinya, dan ujian anak-anak yatim itu sampai mereka telah cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka tidak cerdas pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatuhan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka kehendak ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut patut. Kemudian apabila mereka menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adalah saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Nah, dalam konteks tersebut juga menjelaskan terkait harta bagi anak yatim atau dalam aspek warisannya. Selain yang disebutkan di atas, juga memberikan petunjuk keharusan adanya saksi sebagaimana tersirat pada ayat ke-7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidain wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidain wal aqrabuna mimma qalla minhu au katsura nasiban mafruḍah. Yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ayat di atas memberikan penegasan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan atas peninggalan tersebut mempunyai hak-hak atas kewarisan tersebut, baik secara ketetapan syariah maupun pada ijma dan qiyas Rasul tersebut. Nah, sejalan dengan kewajiban dan tanggung jawab ahli waris tersebut, pada pasal 187 ayat 1 dan 2 pada komplikasi hukum Islam juga menetapkan yang pertama, bila mana waris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris selama hidupnya atau para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan bila perlu dinilai harganya dengan uang. Yang kedua, menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris dengan pasal 175 ayat 1 huruf A, B, dan C. Dan selanjutnya, sisa dalam pengeluaran dimaksud di atas merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Apabila pasal 187 di atas dicermati, maka jelaslah bahwa komplikasi hukum Islam menetapkan harta peninggalan waris bukan saja dalam bentuk benda. Jadi dalam pasal 187 tersebut memberikan pemaparan terkait dalam pembagian harta waris baik berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak. Jika hanya dalam bentuk harta yang belum berupa uang langsung, mungkin dalam aspek tersebut untuk mempermudahkannya alangkah baiknya untuk dinilaikan. Tapi apabila sanak kerabatnya atau saudara-saudaranya mempunyai jalan kemudahan untuk dalam pembagian tersebut, maka itu menjadi tidak masalah, asalkan sesuai dengan ketentuan syariat dan undang-undang yang berlaku tersebut. Jadi pada komplikasi hukum Islam juga memberikan dasar dalam uraian kewarisan tersebut, yang mana yang juga memberikan ketentuan-ketentuan dalam pembagian waris tersebut. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan terkait dengan dasar hukum baik menurut ketentuan komplikasi hukum Islam, perdata maupun cara syariat. Selanjutnya, pembagian pastinya secara rinci. Pembagian kelompok ahli waris terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama Zul Faraid, Ashabul Furud atau Zawil Furud.
yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian pasti atau sudah ditentukan bagiannya. Misalnya ayah sudah pasti menerima 1/3 bagian jika tidak memiliki anak, atau 1/6 bagian jika pewaris memiliki anak. Artinya bagian para ahli waris ashabul furud atau zul faraid inilah yang dikeluarkan terlebih dahulu dalam perhitungan pembagian ahli waris. Setelah bagian para ahli waris zul faraid ini dikeluarkan, maka sisanya baru dibagikan kepada ahli waris yang menerima bagian sisa atau asobah, seperti anak pewaris. Dalam hal anak pewaris terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua, zul qorobat atau asobah, yaitu para ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak tentu. Mereka memperoleh warisan setelah bagian para ahli waris zul faraid tersebut dikeluarkan. Dan yang terakhir, zul arham atau zawil arham, merupakan kerabat jauh yang baru tampil sebagai para ahli waris jika ahli waris zul faraid atau ashabul furud dan bagian ahli waris asobah. Yang termasuk atau yang tergolong zawil arham yaitu yang pertama, cucu laki-laki dan anak perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dan perempuan dari cucu perempuan, kakek dari pihak ibu dan nenek dari pihak kakek, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, sebapak atau seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, anak saudara perempuan sekandung, bibi atau saudara perempuan bapak dan saudara perempuan kakek, paman seibu dengan bapak dan saudara laki-laki seibu dengan kakek, saudara laki-laki dan perempuan dari ibu, serta anak perempuan paman dan bibi pihak ibu atau saudara perempuan dari ibu. Jadi setiap ahli waris itu sudah memiliki bagiannya masing-masing. Bagian untuk anak adalah anak perempuan bila hanya seorang yang mendapatkan separuh bagian. Bila 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka anak laki-laki 2:1 dengan anak perempuan. Anak perempuan hanya seorang akan mendapatkan setengah bagian. Bila 2 orang atau lebih, maka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Bila bersama dengan anak laki-laki, maka anak laki-laki mendapatkan 2:1 dengan anak perempuan. Ayah mendapatkan 1/3 bagian bila pewaris tidak memiliki atau tidak meninggalkan anak. Bila ada, maka ayah mendapatkan 1/6. Ibu mendapatkan 1/6 bila ada anak atau 2 saudara atau lebih. Bila tidak ada, maka ibu mendapatkan 1/3 bagian. Dan ibu mendapatkan 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Duda mendapatkan 1/2 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila meninggalkan anak, maka duda mendapatkan 1/4 bagian. Janda mendapatkan 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila meninggalkan anak, maka janda mendapatkan 1/8. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapatkan 1/6 bagian. Bila mereka 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan 1/3 bagian. Selanjutnya yang terakhir, bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedangkan dirinya memiliki saudara kandung seayah, maka ia mendapatkan 1/2 bagian. Bila mereka 2 orang atau lebih, maka bersama-sama mereka mendapatkan 2/3 bagian. Bila mereka memiliki saudara laki-laki seayah, maka bagian saudara laki-laki 2:1 dengan saudara perempuan. Dalam konteks pembagian waris tidak dapat dibagi sama rata karena harus tunduk kepada pembagian sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam KHI, kecuali anak berjenis kelamin sama sehingga bagiannya sama. Baik, terima kasih.